Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Hasbi, saudaraku sebangsa dan setanah air, jumpa kembali dalam program Hasbi, Hendro Saki Bicara. Untuk edisi yang ke-22 kali ini, kita akan bincang-bincang soal Ramadan ya. Soal Ramadan, di mana mungkin insya Allah beberapa hari lagi kita akan sama-sama merayakan sama-sama kita akan menjalankan ibadah suci Ramadan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, untuk bincang-bincang kali ini bersama kita telah hadir Ustadz Haris Abu Nopal. Assalamualaikum Ustadz. Apa kabar Ustadz? Waalaikumsalam. Baik Bang Hendro, Masya Allah. Berarti ini 22 kali ya? Ya, ini udah edisi kita yang ke-22. Masya Allah, Masya Allah. Ustadz, ini pemerintah kan Ya, telah menetapkan awal Ramadan itu tanggal 1 Ramadan itu tanggal 12 Maret Ustaz, hari Selasa. Sudah ditetapkan? Tinggal menunggu sidang isbat, tapi kemungkinannya akan tanggal 12 Ramadan itu 1 Ramadan itu tanggal 12 Maret. Nah, namun ada juga masyarakat yang sudah lebih dulu itu yang sudah menjalankan ibadah puasa. Bahkan di beberapa berita yang kita baca di tempat lain itu sudah dari kemarin. Terawih. Nah, itu bagaimana kita menyikapi sebagai seorang muslim, bagaimana kita menyikapi perbedaan umat yang dalam menentukan satu Ramadan ini? Jadi pertama, Allah Subhanahu wa taala telah menawarkan kepada kita solusi ketika terjadi perselisihan antara A dan si B, B dan si C, C dan si D. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Jadi kalau seandainya terjadi perselisihan di antara kalian, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan Nabi kita Muhammad SAW telah menentukan kepada kita bagaimana cara menentukan masuknya bulan Ramadan. Ya, sebagaimana hadis-hadis yang datang dari beliau, di antaranya Rasulullah mengatakan, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Jadi ketika kamu sudah melihat yang namanya hilal, maka hendaknya engkau berpuasa. Jadi ini cara penentuan ya masuknya bulan Ramadan bukan dengan cara melihat ombak atau melihat apa gitu ya, atau dalam mimpi, tetapi ketentuan yang telah ditentukan oleh Nabi SAW ya terlihatnya hilal. Nah, hilal itu ya biasa dilihat di tanggal 29, di hari 29 Sya'ban. Ketika memang terlihat hilal, maka kita besok berpuasa. Dan kalau seandainya hilal tidak terlihat di tanggal 29, maka kita menyempurnakan hari itu menjadi 30 hari. Karena dalam Islam, hitungan bulan itu bisa 29 hari, bisa 30 hari. Jadi tidak ada dalam hitungan Islam itu bulan itu 28 hari atau 31 hari. Jadi itu solusi yang diberikan oleh Nabi SAW dan pemerintah kita di sini yang mewakili Kemenak, mereka telah menentukan masuknya bulan Ramadan dengan cara melihat hilal. Dan inilah cara yang paling baik, yang sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kita sebagai masyarakat untuk menyedikitkan khilaf perselisihan yang terjadi, kita mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Dan ini adalah ada acuannya. Kalau kita lihat di zaman sahabat Rasulullah SAW, ya pernah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau salat dalam keadaan menyempurnakan salat dalam posisi beliau musafir. Jadi musafir itu sebenarnya salatnya itu harus 2 rakaat, tetapi Utsman salatnya 4 rakaat pada waktu itu. Nah, sebagian sahabat mengingkari perbuatan Utsman bin Affan ketika salat dalam sisi fikih ilmiah, mereka mengingkari sholat musafir 4 rakaat, harus 2 rakaat. Tapi ketika mereka ikut di belakang Utsman bin Affan, tetap mereka sholatnya 4 rakaat. Kemudian ditanya, maksudnya tadi kan para sahabat yakin 2 rakaat, kok tiba-tiba ikut apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan? Kemudian mereka berkata, perselisihan itulah sebuah kejelekan. Jadi ada hal-hal yang memang masyarakat itu harus mengikuti apa yang telah diatur oleh pemerintah, dan salah satunya adalah penetapan puasa, penetapan lebaran, supaya muslimin kelihatan bersatu gitu. Dia tarawihnya bareng. Artinya hal yang wajib kita ikuti apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, jika ada yang menyelisih misalnya duluan itu gimana? Ya, jadi kita tidak mau menjudge ya apa yang untuk mereka dan lain sebagainya, tetapi kita berbicara dalam konteks kita sebagai seorang muslim yang baik dan sebagai warga negara yang baik,
ya mengikutilah apa yang telah diatur oleh pemerintah, karena itu tujuannya adalah untuk menyatukan muslimin. Jadi muslimin tarawihnya bareng, lebarannya bareng. Jangan dilihat sama orang di luar sana, ini orang Islam nih kok berselisih terus ya. Soal awal Ramadan aja Iya, berselisih gitu. Ustaz. Jadi kita nggak hal-hal yang bisa kita sama, kita berusaha sama, dan salah satu Iya. solusinya lah ikut pemerintah seperti Iya, itu. oke Ustaz. Iya. Baik Ustaz. Ini kan sebentar lagi kita akan sama-sama memasuki awal Ramadan Ustaz Iya. ya. Nah, ada hal-hal yang Iya. berkembang, berbagai macam cara masyarakat menyambut awal Ramadan. Iya. Misalnya ada yang mungkin berziarah, ada Iya. yang mandi ke laut, Ya. ada yang rame-rame mandi ke laut misalnya, ada juga yang mandi kembang atau mandi reramuan gitu. Oke, Kan itu banyak Ustaz ya. Iya, Nah, betul. hal seperti itu kan ada di masyarakat. Nah, sebenarnya Islam mengajarkan seperti apa sebenarnya ketika kita menyambut Ramadan ini, seperti apa Ustaz? Tep, jadi pertama kita mesti mengetahui pangkal masalahnya dulu ya. Islam itu tidak sama sekali memerangi yang namanya kebiasaan dan yang menjadi budaya di masyarakat. Ya, Islam tidak memerangi hal yang seperti itu. Apa yang ada budaya, apa yang jadi kebiasaan masyarakat, semuanya salah, semuanya nggak boleh, semuanya harus ditinggalkan, tidak. Tetapi di sana ada ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam syariat. Nah, ketika memang budaya itu adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat, sesuatu yang tidak bertentangan dengan asal syariat, maka tidak ada masalah seseorang untuk menghidupkan budaya. Ya, misal kebiasaan masyarakat Aceh, ini kita mau berlebaran, mau puasa, jadi itu dari kecil saya sudah mengalami hal yang seperti itu ya. Kita ke laut, makan-makan, ya untuk mungkin untuk persiapan menyambut bulan Ramadan, maka tidak ada masalah Itu nggak ada selama masalah, Ustaz, tidak ya. diyakini musihana tajaulaut dalam puasa hanasah puasa. Itu nggak boleh, dan saya rasa juga nggak ada orang punya keyakinan seperti itu ya. Jadi cuma sekedar budaya, kebiasaan, ya memang itu tidak bertentangan dengan syariat, tidak ada masalah. Tetapi ketika di sana ada hal-hal yang dilakukan yang berbau ibadah, yang ibadah itu adalah sesuatu yang tidak dikhususkan oleh Nabi SAW sebelum seseorang menyambut bulan Ramadan. Nah, mungkin ini yang mesti harus lebih dibahas. Ini sesuatu harus lebih dikorek lagi, sesuatu yang harus lebih kita lihat lebih jauh. Ini kira-kira ibadah ini diajarkan nggak oleh Nabi atau tidak? Karena semua ibadah yang mendekatkan kita dengan Allah, semua ibadah atau semua hal yang bisa menjauhkan kita dari neraka, kan semuanya sudah dijelaskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu ada pembahasannya ibadah seperti itu. Nah Ustaz, Ya, ini kan kalau Ramadan ini setiap amalan-amalan kita kerjakan itu kan Allah lipat gandakan pahalanya. oke. Dosa juga dilipat gandakan Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Sepengetahuan yang saya ketahui, yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pahala. Adapun dosa itu sendiri, saya tidak mengetahui apakah di sana ada dalil khusus yang menyebutkan bahwasanya orang yang berdosa di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan dosanya. Akan tetapi kita dapat ancaman yang umum dari Nabi kita Muhammad SAW, diantaranya ketika Rasulullah naik ke mimbar dan kemudian beliau mengucapkan amin 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 sebanyak 3 kali, dan kemudian setelahnya Rasulullah SAW menceritakan tadi malaikat Jibril mendatangiku, dan kemudian malaikat Jibril berkata, celakalah bagi orang-orang yang mereka mendapatkan bulan Ramadan tetapi tidak bisa menjadi sebab pengampunan dosa mereka. Kemudian diaminkan oleh Nabi SAW. Sehingga ini hadis buat seseorang. Wallahu alam apakah dia lipatkan dosanya ataukah tidak. Tetapi hadis ini membuat seorang itu khawatir. Ya, Allah memberikan kepada kita kesempatan yang begitu besar supaya kita bisa diampuni dosanya di bulan Ramadan, tetapi itu nggak bisa menjadi sebab pengampunan dosa, dan didoakan celaka oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi SAW. Ini hal yang perlu kita khawatirkan sebagai seorang muslim dan muslimah. Seperti itu. Nah, Ramadan ini kan Allah telah mengatakan bahwa Ramadan adalah bulan yang paling mulia di antara Ya. bulan-bulan lainnya Ustaz. Ya. Artinya kan di bulan ini banyak sekali keutamaan-keutamaan yang bisa kita dapatkan Ustaz ya. Ini apa aja nih Ustaz keutamaan-keutamaan yang bisa kita raih di bulan itu? Terlalu banyak ya hadiah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya di bulan Ramadan ini, dan itu sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi lain Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan ibadah kita. Allah tetap akan mulia apakah manusia itu beribadah kepada Allah ataukah tidak beribadah kepada Allah, tapi itu semuanya kembali kepada manusia. Nah, di antara hadiah yang paling istimewa dan hadiah yang paling spesial yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya di bulan Ramadan adalah bulan pengampunan dosa. Jadi kalau kita mendengar pengampunan dosa,
Saya ini bukan pendosa, saya bukan perbuat maksiat, ya. Saya banyak perbuat ketaatan. Nah, ketika orang punya pandangan dan pikiran seperti ini dan dia tidak butuh dengan pengampunan dosa, itu bukanlah menunjukkan dia tidak berbuat dosa. Bukanlah menunjukkan bahwasanya sudah banyak amalannya. Akan tetapi ini lebih seseorang itu tertipu dengan sedikit amalannya dan tertipu dengan sedikit ketaatannya. Nah, sementara Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu pada waktu itu mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau meminta kepada Nabi sebuah doa yang bisa beliau baca setiap sholat beliau. Ya, kalau kita berpikir Abu Bakar ini kan jauh dari dosa, jauh dari maksiat, kesehariannya beliau berbuat ketaatan kepada Allah. Tetapi subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada beliau doa yang itu bentuknya pengampunan dosa. Ya, sebagaimana yang Rasulullah katakan, bacakanlah wa Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. La yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku ya dengan kezaliman yang sangat besar. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Maka ampunlah dosaku ya Allah dari sisimu. Dan juga pernah suatu kejadian ketika Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh berbuat zina, dan di antara orang yang terlibat dalam di dalam gerombolan ya yang menuduh Aisyah berbuat zina adalah Mistah ibnu Uthal. Mistah bin Uthal inilah seorang sahabat yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah, dan beliau adalah kerabatnya Abu Bakar sendiri. Dan Abu Bakar sering memberikan bantuan kepadanya. Nah, ketika Allah mensucikan nama Aisyah radhiyallahu taala anha dari langit ketujuh, kalau Aisyah itu tidak berzina, kemudian Abu Bakar Siddiq berkata, demi Allah saya tidak akan lagi menginfakkan harta saya kepada Mistah karena dia telah menuduh anak saya berzina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat di mana Allah mengatakan tidak pantas bagi orang-orang yang punya kemuliaan dan memiliki harta untuk menahan hartanya kepada kerabat dekatnya, kepada orang miskin dan kepada muhajirin. Nah, kemudian apa yang Allah tawarkan kepada seorang Abu Bakar Siddiq? Pada waktu itu Allah menawarkan kepada Abu Bakar Siddiq, "Alla tuhibbuna ayaghfirallahu lakum." Apakah engkau menginginkan wahai Abu Bakar Allah mengampuni dosamu? Nah, kemudian Abu Bakar Siddiq berkata, demi Allah ya Allah, pengampunan dosa lebih aku cintai. Subhanallah. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah hadiah yang sangat berharga, sebuah hadiah yang sangat istimewa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di bulan Ramadan ini dengan diampuni dosa kita. Kalau seandainya di bulan Ramadan ini keistimewaannya hanya pengampunan dosa, maka sudah cukup seseorang meraih hal yang terindah yang Allah berikan kepadanya, dan sementara di sana dilipat gandakan amalan, ada satu malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan, ya maka tentunya orang-orang yang memiliki kecerdasan sebenarnya dia akan lebih prioritas hidup yang selama-lamanya daripada untuk mendapatkan secubit kehidupan yang dia akan mati sebentar lagi, seperti itu, Bang Hendro. Iya. Tadi Ustaz sampaikan bahwa salah satu fadilah atau keutamaan bulan Ramadan itu kan Allah menghapus Ustaz, mengampuni dosa-dosa kita. Betul. Nah, semua manusia kan pendosa. Betul, saya mungkin juga semua Ustaz, kita berdosa. dosa saya lebih banyak dibandingkan Ustaz. Nah, apa persiapan kita Ustaz sebagai seorang muslim agar kita bisa mendapatkan derajat pengampunan tadi di bulan suci ini Ustaz? Ada nggak persiapan khusus misalnya? Iya, jelas. Kita mesti ada persiapan khusus ya. Nggak mungkin seseorang ingin bertanding tanpa persiapan, karena sebuah pertandingan tanpa persiapan pasti dia tidak akan bisa sukses di pertandingan tersebut. Nah, bulan Ramadan ini kan bulan pertandingan. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala ingin melihat siapa di antara kita yang paling bertakwa kepadanya. Dan itu tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita berpuasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini kan tujuan Allah agar bagaimana manusia itu bisa bertakwa kepada Allah. Tetapi ya, ketika kita tidak ada persiapan yang matang, itu semakin ke ujung kan bulan Ramadan itu kan semakin besar pahalanya ya. Nah, semakin ke ujung justru kita lihat muslimin semakin maju. Majunya soft di masjid gitu loh. Safnya maju, semakin berkurang. Nah, ini sementara kan paling akhir itu pahalanya semakin banyak. Nah, kenapa? Karena kita bertanding itu tanpa persiapan. Jadi apa persiapan yang harus kita persiapkan? Jangankan kita, Nabi kita Muhammad SAW yang kesehariannya beliau ibadah, kesehariannya beliau dalam ketaatan, kesehariannya beliau selalu dekat dengan Allah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, di bulan Sya'ban Nabi SAW beliau hampir sebulan penuh beliau berpuasa. Nah, ini Nabi yang hatinya sudah bersih, sudah suci, beliau sudah berlatih supaya di bulan Ramadan beliau bisa berada di puncak kemenangan, di puncak ketaatan.
Nah, kalau seandainya Nabi SAW itu berlatih mensucikan hati dan jiwanya menyambut bulan Ramadan, tentunya saya dan kita semuanya seperti Bang Hendro katakan tadi, kita semua berdosa ya, kita pendosa, sehingga dengan dosa yang ada di hati kita ini terkadang itulah yang menjadi penghalang kita untuk bisa berbuat ketaatan di bulan Ramadan. Jadi mau tidak mau kita harus perbanyak istighfar, banyak mohon ampun kepada Allah, kita mulai berpuasa, kita mulai membaca Al-Quran, kita mulai fokus dengan berzikir, kita mulai menghentikan mungkin sedikit kesibukan-kesibukan dunia kita mulai sering duduk di masjid. Ya, inilah persiapan-persiapan sehingga ketika kita berada di pertandingan, ya kita akan bisa berhasil melewati pertandingan ini. Seperti itu. Ya, tapi persoalannya kan kadang-kadang gini Ustaz. Kita ingin fokus nih Ramadan kali ini kita sebulan full gitu fokus. Ya. Tapi ya banyak persoalan dunia ini nanti lebaran gimana? Ini nanti ya banyak lah, ini baju anak-anak gimana, lebaran gimana, itu kan Kebutuhan lah ya. kebutuhan Ustaz. Ya. Jadi kadang-kadang hal seperti dan ini semua dialami semua masyarakat Ustaz kan. Ini gimana ini Ustaz? Biar kita bisa betul-betul konsentrasi, betul-betul bahwa bulan ini ya kita tinggalkan semua gitu. Jadi hati manusia itu memang sifatnya kan cepat berubah-berubah ya. Terlebih dari sesuatu yang baik yang menuju kepada kejelekan itu memang prosesnya panjang. Iya. Tapi sesuatu yang sifatnya baik menuju yang lebih jelek, menuju ke jelek itu cepat sekali perubahan hati kita, sehingga kita butuh fokus sebenarnya di bulan Ramadan ini ya agar kita bisa lebih maksimal beribadah. Nah, dari sisi lain kita punya kebutuhan-kebutuhan yang harus kita persiapkan untuk anak dan istri kita. Nah, tentunya sebenarnya kita bisa mendiskusikan, kita bisa mencari solusi ya. Jadi teman-teman yang mungkin sering nongkrong di warung kopi ini misal nih, yang kebutuhan dia ngopi sehari mungkin 40.000, 50.000 sekali duduk, ya sudahlah. Mungkin saya mulai bulan Sya'ban, walaupun kita sudah terlambat ya membahasnya, kita sudah mulai hemat dan lain sebagainya, supaya nanti masuk bulan Ramadan, ya kita kalau kita pun nggak bekerja maksimal di bulan Ramadan, kita sibuk dengan ibadah kita, setidaknya kebutuhan kita untuk anak dan istri kita sudah terpenuhi gitu ya. Jadi jauh-jauh hari seperti itu persiapkan sebenarnya. Jangan hanya pas awal Ramadan baru pikir gitu kan. Ya lebih repot lagi di 10 akhir bulan Ramadan. Iya enggak? Ya sebenarnya kan beli baju kan bisa kita beli dari sekarang, ya kita cicil dari sekarang. Modelnya nanti nggak bagus. Masa cuman sekedar model kita mau menggadaikan 10 keutamaan bulan Ramadan. Jadi sebenarnya kita aja ya, bagaimana kita bisa memanage diri kita agar kita bisa fokus. Nah, kalau kita cerita sibuk ya, kalau kita cerita kebutuhan, Bang Hendro istrinya berapa? 1 kan? Masih 1. Nabi SAW istrinya 9 gitu loh. Jadi kebutuhan beliau kan pasti lebih banyak. Dan begitu juga kebutuhan beliau, urusan A, urusan B, urusan C, sangat banyak urusan Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi subhanallah di bulan Ramadan itu beliau fokus gitu loh. Ya, jadi sebenarnya kadang-kadang kita khawatirkan ini alasan kita saja agar kita tidak beribadah di bulan Ramadan. Ya, jadi alasan mindset itu sebenarnya harus dihapus di kepala kita. Ya, walaupun mungkin omset kita berkurang lah 30%, 40%, nggak masalah. Berkurang 30% di Ramadan ini, tetapi kita bisa menjadi orang-orang yang sukses melewati bulan Ramadan. Seperti itu. Kadang-kadang godaan itu besar juga Ustaz. Ini kita tahun ini kita mau fokus nih. Fokus 10, 20, 30, tapi kadang-kadang ada bisikan-bisikan ini baju belum ada, anak belum makan, itu gimana itu satu? Ya, jadi seperti yang itu bisikan-bisikan bisikan setan ya. Seperti yang kita bahas tadi ya Bang Hendro ya, kita bahas tadi ketika kita mempersiapkan sesuatunya di bulan Ramadan, ketika kita sudah bertanding, maka disitulah kita akan mendapatkan kesulitan. Tapi ketika kita sudah latihannya di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, kita sudah sering baca Quran, kita sudah sering di masjid, kita sudah sering mengikuti kajian, kita sudah lebih mulai sholat malam, kita akan merasakan ketenangan dalam hidup kita. Kita sudah akan merasakan lezat ketika dekat dengan Allah. Ketika ada godaan-godaan yang kecil-kecil tadi, kita akan menjadi biasa. Ya, kita tinggal berkomunikasi dengan anak-anak kita, abang, dan kakak milih mana, kita dapat ada mau baju baru atau kita tetap pakai baju yang lama tapi kita dapat malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan insya Allah nanti kalau bola setelah lebaran Abi bekerja lagi, Abi ingin fokus di bulan Ramadan kali ini,
Abi akan beli baju lagi dan lain sebagainya. Kan kita tinggal komunikasi dengan anak-anak kita ya. Dan insya Allah siapa yang bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar dan bertakwa dengan Allah kepada Allah dengan takwa yang benar, Allah akan berikan jalan keluar kepadanya dan rezeki tanpa dia duga. Itu yang harus kita tanamkan Jadi sebenarnya. jangan takut kita nggak ada rezeki selama Enggak, bulan Ramadan, iya, justru jangan Allah takut. tambah terus ya, Ustaz. Allah akan memudahkan rezeki Akan buat memudahkan kita. orang-orang yang Iya. semakin mendekat kepada Allah Pasti, gitu, Ustaz, pasti. ya. Nah Ustaz, tadi menarik ada salah satu Ustaz sampaikan soal bahwa Ramadan ini kan satu perlombaan Ustaz, Iya, betul. yang dibutuhkan persiapan yang matang jauh-jauh Iya. sebelum perlombaan. Nah setiap perlombaan kan ada yang menang, ada yang kalah. Ustaz. Betul. Nah itu orang-orang yang kalah itu seperti apa dan orang-orang yang menang itu seperti apa Ustaz? Pertama dari sisi bentuk dohirnya, bentuk nampaknya, ente kayaknya gagal puasa ya. Itu kan kita nggak boleh ya menghukumi orang ente gini-gini dan sebagainya. Tapi Nabi kita SAW sudah mensyaratkan kepada kita, ada orang-orang rubba shaimin, banyak orang yang mereka berpuasa, tapi puasanya mereka itu hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Begitu juga ada orang yang mereka sholat, tetapi sholatnya itu hanya sekedar bergadang saja. Nah konteksnya di sini Nabi tidak berbicara orang yang nggak puasa. Nabi nggak berbicara konteksnya orang yang nggak sholat malam. Nabi nggak berbicara konteksnya orang yang mereka banyak berbuat maksiat. Tapi di sini konteks dia puasa, dia sholat malam, tetapi puasa dan sholat malam itu nggak punya makna untuk hatinya. Iya. Dan ini juga bukan alasan orang kan berkata yang sembahyang mendah dan dari malam, handai dari mang. Ya hanya puasa tapi handai dari mang. Kadang beda puasa. Oh enggak begitu pikiran seorang muslim. Seorang muslim berpikir yang orang berpuasa saja tidak bisa kadang enggak diterima, maka di sini saya harus memperbaiki puasa saya, memperbaiki kualitas sholat saya, memperbaiki kualitas ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu seharusnya pandangan yang harus dipandangkan oleh seorang muslim. Dan ciri-ciri yang kedua, kebaikan itu akan melahirkan kebaikan yang lain. Ya, jadi kita tidak ada seperti saya sebutkan tadi ada tanda khusus. Kamu warna kulitnya jadi putih atau lain sebagainya ya. Tapi berbekas dalam hidupnya, ibadahnya lebih banyak, akhlaknya semakin baik, lisannya semakin terjaga, ya dosa-dosa semakin berkurang. Itu mungkin diantara tanda-tanda bahwasanya seseorang itu telah sukses, menang di bulan Ramadan. Mungkin pada sebelum dia berpuasa ibadahnya segini, atau dulu pernah melakukan maksiat ya, ini, terus meningkat ibadahnya, hilang dosanya. Selama bulan Ramadan dia fokus, kemudian maksiatnya hilang, itu dan ibadahnya meningkat. Nah artinya kemenangan itu kita bisa mengukur diri kita sendiri sebenarnya. Kita lah yang tahu kita ini menang atau kalah, Ustaz. Tetapi bukan juga berarti kita jadikan itu untuk menyombongkan diri. Bukan. Kita bisa mengukur diri untuk kita. Bersyukur gitu. Untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah Ustadz, ada nggak amalan-amalan khusus yang memang itu disyariatkan oleh Nabi ini selama bulan Ramadan yang kamu harus tingkatkan amalan-amalan seperti ini? Itu ada nggak Ustadz? Jadi pertama secara umum semua amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kita memberikan senyum kepada saudara kita. Ya misalnya mohon maaf ada di antara kita memberikan makanan kepada orang berbuka, nggak ada uang, ya mengeluarkan zakat juga kita butuh zakat, ya dan lain sebagainya. Allah Maha Adil gitu loh. Jadi ketika kita nggak bisa bersedekah makanan atau uang kepada orang yang membutuhkan di bulan Ramadan, kita masih punya senyuman yang kita bisa senyum dengan saudara kita, menampakkan wajah yang ceria, yang kemudian orang juga senang melihat kita, itu juga sedekah. Dan demikian kata Nabi SAW. Nah itu secara umum. Adapun secara khusus ibadah yang kita disuruh khususkan di bulan Ramadan adalah berpuasa itu sendiri. Ya kemudian kita salat malam, man qama ramadanan, barang siapa yang seseorang menghidupkan Ramadan ya dengan ibadah, dengan salat, tarawih dan seterusnya, maka dia akan diampuni dosa oleh Allah. Dan juga secara khusus di bulan Ramadan ini adalah bulan qiraatul Quran. Dan Nabi SAW setiap malamnya malaikat Jibril mendatangi Nabi mengajarkan beliau Al-Quran. Dan itu tidaklah didatangi oleh malaikat Jibril di luar bulan Ramadan, tetapi di dalam bulan Ramadan setiap malam malaikat Jibril beliau mendatangi Nabi. Sehingga para ulama diantaranya Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan bolehnya seseorang melakukan tadarus Al-Quran. Dia duduk di masjid atau duduk dengan beberapa orang, ada orang yang ahli dengan Al-Quran, kemudian didengarkan bacaannya dan lain sebagainya. Ini hal yang dibolehkan. Mungkin yang perlu dijaga ya mungkin Bang Hendro ya, walaupun ini agak berat ya, tetapi
yang perlu kita jaga itu silakan kita baca Quran di masjid, silakan kita memperdengarkan Al-Quran, tapi jangan sampai ibadah yang kita lakukan itu mengganggu orang lain. Mengganggu orang Ya, lain, jadi artinya jangan teriak-teriak pakai mic Kayak gede-gede gitu, gitu, Ustaz, ya. seperti itu karena itu kan mengganggu. Misalnya jam 10 start baca Quran sampai subuh ya jam 4. Ini kan amalan yang baik. Tapi jangan sampai amalan yang kita lakukan itu membuat orang lain terganggu. Ada tetangga masjid orang sudah tua, dia butuh istirahat. Ada tetangga masjid yang dia besok harus bekerja, mencari nafkah, dia butuh istirahat. Ada tetangga masjid yang dia anak kecil, yang dia butuh tidur. Ya ada tetangga masjid mungkin orang non muslim yang dia juga butuh istirahat dan lain sebagainya. Nah, Islam kan agama yang nggak boleh kita mengganggu kehidupan orang lain. Bahkan pernah Nabi SAW ketika beliau beriktikaf, ini Nabi beliau beriktikaf ya. Nah, ada sebagian sahabat Rasulullah yang sedang membaca Quran dengan suara yang tinggi. Nah, suaranya mereka nggak pakai mic, yang itu hanya mengganggu, bukan mengganggu ya, hanya terdengar orang-orang yang ada dalam masjid saja. Di luar masjid nggak kedengaran karena mereka nggak pakai mic. Nah, orang dalam masjid itu kan memang fokus untuk iktikaf ya, tetapi ditegur oleh Nabi. Ya, jangan kau mengangkat suaramu karena engkau sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bermunajat kepada Allah tidak perlu dengan suara yang tinggi. Ini posisinya mereka semua sedang ibadah ini loh. Nah, bagaimana lagi kemudian dihidupkan suara mic yang di sana ada orang-orang yang kita sebutkan tadi, ya, maka ya hal seorang muslim harus menjauhi hal yang seperti ini. Bukan kita benci dengan Al-Qur'an, bukan kita benci dengan suara Al-Qur'an. Seorang muslim pasti cinta dengan Al-Qur'an, tetapi perkara yang baik diletakkan pada tempatnya. Karena perkara yang baik ketika tidak diletakkan pada tempatnya, maka itu akan menjadi jelek. Jadi silahkan kita membaca Quran, menghidupkan tadarus Al-Quranul Karim sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW, dan ini merupakan amalan yang paling mulia. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah di bulan Ramadan beliau mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Berarti 60 kali. 60 kali. Berarti sekali dua kali belum khatam Quran. Itu gimana tuh? Ya itu tadi. Jadi kalau kita tanya bagaimana ya, kita di ma'had kita tuh kan lihat anak-anak hafal Quran ya. Itu dari jam 5 subuh kadang selesainya sampai jam 9. Ini levelnya santri. Dia bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu durasi sekian belas jam. Apalagi kalibernya Imam Syafi'i rahimahullahu taala akan lebih mudah lagi bagi beliau untuk membaca Quran. Juga ternukilkan dari para ulama yang lain, di malam pertama Ramadan mereka mengkhatamkan 3 kali, kemudian di akhir Ramadan mereka mengkhatamkan semalam sekali. Dan ternyata kenapa mereka begitu mudah baca Quran, kenapa Quran itu begitu lezat dalam hidup mereka, karena di luar bulan Ramadan pun mereka baca Quran gitu lah. Kadang 7 hari khatam sekali lah. Kalau kita baca Qurannya mulainya start di awal Ramadan, itu 5 Ramadan hilang tuh baca Qurannya. Jadi tiap tahun kita cuma bisa 3 juz, 4 juz, nggak pernah 30 juz gitu. Jadi perlu persiapan yang matang sebenarnya. Betul. Nah, Ustaz, tadi kan Ustaz sampaikan bahwa amalan-amalan yang harus kita tingkatkan sepanjang bulan Ramadan ini sholat malam, membaca Al-Quran, dan juga ibadah-ibadah lainnya seperti tarawih. Nah, sebenarnya kan dalam bulan Ramadan ini kan terjadi perubahan pola hidup, Ustaz ya. Ya. Dan ini juga merubah metabolisme tubuh kita. Betul. Yang awalnya dari subuh sampai maghrib kita berpuasa, kemudian kita buka dan seterusnya, kita juga harus sholat malam, sholat tarawih, kemudian kita juga harus sholat malam lagi, perbanyak baca Al-Quran. Otomatis kan ini bagi yang nggak terbiasa hal seperti ini kan akan membuat tubuh gimana gitu. Nah, ada nggak mungkin yang pernah dipraktekkan oleh Rasul biar tubuh ini tetap fit gitu Ustaz? Kita sholat malam tetap terjaga, sementara kita kan paginya juga harus beraktivitas kembali untuk kerja gitu. Nah, ini gimana Ustaz? Jadi Nabi kita SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, ala inna fil jasadil mudghah idza salahat sadhal jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wahil qalbu. Ketahuilah bahwasannya dalam tubuh seorang manusia itu ada segumpal daging. Yang apabila baik segumpal daging itu, maka akan baik seluruh anggota tubuhnya. Ketahuilah bahwasanya itu hati. Ya, jadi hati kita inilah raja, adapun anggota tubuh ini adalah prajuritnya. Jadi ketika raja ini baik, maka seluruh prajuritnya juga akan menjadi baik. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala yang kedua, Allah Subhanahu wa taala membebani kita dengan beban-beban syariat, salat, puasa, haji, membayar zakat dan semisalnya
itu sebenarnya adalah hal yang mudah. Ya, Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan kepada kalian kesulitan. Dan juga Nabi mengatakan inna dina yusrun. Agama ini mudah kata Nabi. Jadi agama yang mudah ini terkadang berat buat seseorang bukan karena ya ibadah itu berat, tetapi hatinya yang rusak. Hati yang gak baik, hatinya yang kotor, hatinya yang terhijabi antara dia dengan ibadah itu sendiri. Maka disinilah hal yang perlu kita persiapkan adalah membersihkan hati kita, mensucikan hati kita dengan Quran tadi. Jadi ketika kita sudah membersihkan hati kita sudah suci, yang itu menjadi mahkota, menjadi raja untuk tubuh kita, maka kan mudah untuk kita beribadah. Dan buktinya nggak ada dalam sejarah ada orang yang dia karena sholat malam, karena capek sholat malam, mati karena dia sholat malam. Nggak ada. Yang ada orang meninggal memang itu kemuliaannya Allah. Bukan Allah kemuliaan berikan kepadanya, bukan karena capeknya. Tapi orang naik gunung, ada yang mati nggak naik gunung karena capek? Ada ya. Jadi ketika naik gunung lebih berat daripada sholat, mampu orang melakukannya. Kenapa dalam sholat tidak mampu? Itu bukan karena beratnya, tapi karena hatinya tadi. Karena hatinya, Ustaz. Hatinya. Ketika hatinya berat, maka dia akan memilih sholat tarawih di mana yang paling cepat. Atau ada lagi nih, jamaah ruku. Jadi dia ikut sholat di ruku yang kedua. Jadi nanti dapat satu rakaat, nanti tinggal nambah satu rakaat lagi. Betul. Nah, ini sholat tarawih, Ustaz. Ini kan banyak juga terjadi perbedaan pendapat di tengah masyarakat soal jumlah rakaat tarawih. Ada yang pingin cepet, ya ambil 11 rakaat aja gitu. Ada yang pingin ini ambil 23 rakaat. Nah ini dan ini sering terjadi silang sekata kan. Masa ini kami yang paling benar, ini yang paling benar. Itu sebenarnya kita sebagai muslim menyikapinya gimana, Ustaz? Jadi sebenarnya permasalahan tarawih 11 rakaat atau 23 rakaat sebenarnya itulah permasalahan yang memang sudah menjadi beda pandangan di antara para ulama yang terdahulu ya. Jadi sebenarnya kita hanya harus mendidik kita punya sikap yang bijak, punya sikap yang dewasa ketika terjadi perselisihan. Ya, ini pertama. Terus yang kedua, ya, datang hadis dari Nabi SAW di mana Nabi tidak menambah sholat malamnya lebih dari 11 rakaat. Itu sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang kemudian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau melihat kondisi muslimin tidak lagi sebagaimana kondisi yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW, yang mana di zaman Nabi mereka sholat 11 rakaat dengan sholat yang sangat panjang sholatnya. Dan itu dilihat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sulit, tidak mampu muslimin pada saat itu karena zaman itu bukan sahabat lagi semua ya, dan gak semua orang melihat Nabi, sehingga beliau memandang ya untuk memecah-mecah sholat itu dengan rakaat yang lebih banyak tapi lebih pendek supaya lebih meringankan. Ya, sehingga pemahaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan hadis Nabi SAW, Nabi tidak melakukan sholat malam lebih dari 11 rakaat, itu difahami oleh Umar bin Khattab bukan sebagai bentuk pembatas. Ya, tetapi itu kebiasaan Nabi, dan siapa yang seseorang ingin sholat malam lebih dari itu tidak ada masalah. Itu pandangannya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khulafa ar-rasyidinnya Rasulullah yang kita diperintahkan oleh Nabi untuk mengikuti jalannya beliau. Dan yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada waktu itu memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk sholat malamnya lebih dari 11 rakaat, dilakukan 23 rakaat bahkan lebih pada waktu itu, dan kemudian disetujui oleh seluruh para sahabat. Dan apa yang disetujui oleh para sahabat Nabi SAW adalah ijma'. Dan ijma' umat Islam itu tidaklah bersatu dalam kesesatan. Ya, jadi pemahaman Umar bin Khattab, Nabi sholat 11 rakaat itu bukan pembatas. Maka kesimpulan para ulama, siapa yang seseorang ingin sholat seperti Nabi, jadi jangan lihat hanya jumlahnya 11 rakaat aja, tapi lihatlah juga sholat yang panjang dilakukan oleh Nabi. Kamu ingin sholat 11 rakaat, sholat silakan, tapi sholatnya panjang. Iya, itu sunnah Nabi. Jangan hanya lihat jumlahnya saja, tapi panjangnya tidak dilihat. Tapi kalau seandainya memang Anda tidak mampu sholat dengan sholat 11 rakaat yang panjang seperti dilakukan oleh Nabi, ya silakan sholat seperti telah dilakukan oleh Umar bin Khattab dan kemudian oleh para sahabat yang datang setelahnya, dan kemudian para imam Syafi'i, Imam Ahmad yang ada di, Imam Malik yang ada di kota Madinah, Imam Syafi'i yang ada di kota Mekah. Mereka melihat dari dulu muslimin sudah sholatnya berapa rakaat? 23 rakaat di masjid tersebut. Jadi tidak ada masalah hari ini seseorang sholat 11 rakaat
atau salat 23 rakaat, cuma yang nggak boleh yang nggak salat. Artinya itu bukan persoalan besar. Bukan persoalan Karena besar. Masing-masing ada sandarannya. Ada sandarannya. Ya, 23 silakan, Ya, 11 silakan. tapi intinya harus tumakninah. Artinya harus tumakninah. Iya, jangan kejar rakaatnya tapi gerubuk-gerubuk gitu kan. Bismillah, Allah, amin. Langsung rukuk. Iya, jadi Ya, esensi sholatnya harus dapat gitu. Iya, benar, Itu yang benar, paling benar, penting benar, benar. sebenarnya. Oke Ustaz, ini yang terakhir mungkin Ustaz. Salah satu keutamaan yang luar biasa dari Ramadan ini kan malam Lailatul Qadar Ustaz. Iya, betul. Lailatul Qadar. Artinya Lailatul Qadar ini seorang muslimin bisa mendapatkan malam itu, Iya. Ustaz. Nah, kalau bicara hadis-hadis atau apa yang pernah diriwayatkan, sebenarnya Lailatul Qadar itu apa sih, Ustaz? Dan bagaimana ciri kita bisa mendapatkan malam seperti itu, dan bagaimana upaya-upaya kita sebagai seorang muslimin, effort apa yang harus Iya. kita lakukan biar kita dapat. Betul. Saya pengen juga sebenarnya dapat, tapi belum pernah gitu. Ustaz. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan dalam Al-Qur'an, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau kita hitung tahun itu 80 tahun. Jadi satu malam kita beribadah sama seperti kita beribadah 80 tahun. Cuman lagi-lagi kita bahas itu bagaimana tergantung hati yang menerima. Ya, seseorang ketika dia ditawarkan, kalau kamu bekerja satu malam gajinya 80 tahun, nggak ada orang yang nggak ikut, pasti dia akan melakukannya sekuat apapun, seberat apapun syaratnya dia akan lakukan, karena satu malam bekerja dia akan mendapatkan 80 gaji. Nah sekarang yang menawarkan Allah, yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang Allah tidak pernah menyelisih janjinya, ya tetapi kita kurang yakin, kita ogah-ogahan. Bahkan kita menghabiskan malam-malam tersebut dengan hal yang nggak penting. Dan itu semuanya kembali kepada hati kita. Makanya dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah jadikan malam Lailatul Qadar itu di akhir-akhir gitu loh. Jadi di malam pertama Ramadan, malam kedua kita sudah dilatih dengan ketaatan. Ketika kita sudah berada di puncak di 10 akhir bulan Ramadan, iman kita kan berbeda kondisinya seperti kita di awal pertama Ramadan. Godaannya biasanya makin kencang. Godaan kencang tapi iman kita juga semakin kuat gitu loh. Iman kita semakin kuat. Iman seseorang semakin kuat ketika dia memang fokus di awal Ramadan itu dengan ibadah. Benar. Iya, itu kasih sayang Allah. Allah nggak jadikan awal Ramadan Lailatul Qadar di awal Ramadan, tapi di akhir Ramadan supaya manusia dia dilatih. Dia sudah merasakan nikmat dekat dengan Allah, merasakan nikmat ketika rukuk dan sujud kepada Allah, dia merasa nikmat ketika baca Quran, sehingga ketika dia berada di 10 akhir bulan Ramadan, dia berada di puncaknya. Tapi kalau seandainya orang hanya berpuasa 1 hari, 2 hari, 3 hari, kemudian dia hilang meninggalkan puasa, hidup kembali seperti normal, seperti dia sebelum Ramadan, maka orang seperti ini akan sulit untuk dia fokus beribadah di 10 akhir bulan Ramadan, apalagi seperti kata Bang Hendro tadi, godaannya lebih besar. Iya, ini 10 bulan terakhir ini mikir ini uang mudik belum ada, mudik ini gimana? itu tadi karena apa? Karena kita nggak latih. Jadi ketika kita sudah latih, kita akan kuat dengan segala godaan. Ya kalau kita nggak dilatihan, Bang Hendro, ini ada acara buka puasa bersama ya, itu pasti siap kita kan. Iya, kita akan meninggalkan baca Quran, otomatis konsen kita sudah hilang udah pasti. Tapi Dan kalau itu biasanya buka puasa bersama itu di akhir-akhir itu kan lebih besar ya. Jadi kita harus latihan. Jadi nikmatnya baca Quran itu tidak akan terkalahkan dengan apapun acara-acara yang tidak berkaitan dengan ibadah. Itu satu hal. Yang kedua, hal yang ketiga, kebiasaan kalau kita kecil kan malam Lailatul Qadar itu di mana pohon kelapa akan sujud dan lain sebagainya ya. Sehingga kita lihat Hana go gitu. Hana go bau lagi-lagi dan yang saya ketahui tidak datang hadis yang menyerangkan seperti itu, tetapi disebutkan dalam beberapa riwayat hadis malam itu suasananya kadang turun hujan rintik-rintik, malam itu menjadi hening, tidak panas, tidak terlalu dingin, dan juga ketika besok matahari terbit, matahari yang biasanya sulit kita lihat ketika dia sudah terbit, tapi di hari yang malamnya malam Lailatul Qadar itu matahari bisa terlihat jelas. Itu ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang itu bisa terjadi di malam-malam ganjil, dan sebagian ulama mengatakan menjurus ke malam 27. Tapi sebagian lagi ulama mengatakan di malam-malam ganjil. Ya bisa terjadi malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 dan malam 29. Dan seling hari-harinya itu adalah untuk kita berlatih. Jadi kalau misalnya malamnya ke malam ganjil hendak ibadah. Jadi ketika dia nanti masuk malam ganjil,
dia udah nggak semangat. Itu manusia-manusia terpilih yang Allah pertemukan dengan. Iya, dan kita ingin menjadi manusia terpilih gitu kan. Ya, kita ingin jadi dipilih oleh Allah, maka kita perlu menata hati kita. Ada ciri-ciri khusus itu. Oh, ini orang ini kayaknya dapat malam Lailatul Qadar ya, enggak? Iya, ya mungkin dia seperti kita bahas tadi ya, dia enggak tiba-tiba punya sayap gitu. Atau tiba-tiba bisa terbang atau jalan di atas air, enggak. Tapi yang namanya kebaikan itu akan melahirkan kebaikan yang lain, ibadahnya semakin rajin, mulutnya lebih terjaga, tangannya udah nggak terlalu kreatif gitu ya, hal yang nggak baik seperti itu. Nah. Ya Ustadz, mungkin yang terakhir Ustadz, ada yang ingin disampaikan kepada kaum muslimin di Indonesia Ustadz? Baik, kepada saudara-saudaraku, ya ini semuanya adalah hadiah dan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Kita hidup di dunia ini cuma sesaat, cuma sebentar. Adapun kehidupan kita setelah dunia ini merupakan kehidupan yang abadi, kehidupan yang selama-lamanya, sehingga jangan sampai kita terlalai dengan kehidupan yang hanya sementara ini kemudian kita gadaikan kehidupan yang abadi, yang mana kehidupan kita sudah terlalu sibuk dengan dunia kita, sibuk dengan harta kita, sibuk dengan hal-hal yang kita tidak bawa untuk bertemu dengan Allah selama 11 bulan, sehingga ayo 1 bulan ini kita lebih fokus dengan Allah, lebih fokus untuk ibadah. Ini adalah semua untuk kebaikan kita, dan kita tidak tahu apakah bulan Ramadan ini sebentar lagi kita bisa mendapatinya ataukah tidak. Ya, dan apalagi kalau kita cerita Ramadan yang akan datang. Ada orang-orang yang tadinya kita masih sahur bersama mereka, yang kita masih bisa berbuka puasa dengan mereka, dan sebagian mereka ini sudah meninggal. Apakah itu ibu kita, apakah ayah kita, ataukah pasangan hidup kita, ataukah teman kita, ataukah anak kita, dan semua kita akan ada gilirannya. Saya, Bang Hendro, dan teman-teman semuanya, kita sudah ada nomor antrian, cuman kita tidak tahu kita di nomor antrian keberapa. Ya, jadi jadikanlah kematian itu selalu berada di depan mata kita agar kita lebih mempersiapkan diri untuk menyambut kematian tersebut, dan Allah memberikan kesempatan kepada kita di bulan Ramadan ini. Barakallahu fikum. Baik Ustadz, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Ustadz. Saudaraku sebangsa dan senair, demikian program Hasbi kali ini. Sampai jumpa di program selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.